Oke guys, sebelum maghrib ya, kita update dulu nih konten-konten YouTube kita, ya kan? Analisa hari ini, IHSG dibayangi Omicron dan Global EQ, dan berikut cara antisipasinya. Jadi guys, IHSG hari ini turun ya, tapi menurut gue masih oke lah, masih di atas averages 20 harinya. Nah, tetapi memang guys ya, jadi kita bisa lihat bahwa ada beberapa ini ya, ada beberapa isu ya. Pertama adalah Omicron ya. Omicron di Indonesia tuh mulai naik ya. Kemarin kenaikannya mungkin nggak begitu di blow up gitu ya. Jadi dari 180 jadi 200-an, dan Omicronnya juga lumayan naik gitu ya. Lalu juga di negara-negara lain tuh Omicronnya malah naik. Dan surprisingly bahwa ternyata memanage vaksinasi itu susah ya, dan memanage testing ya, tester untuk COVID itu juga susah. Di Australia itu lagi heboh banget ya, karena Omicronnya naik gitu ya, tetapi juga alat tesnya susah gitu ya, banyak yang nggak handle. Dan tes antigen aja kalau di tempat kita 75.000 ya guys ya, di dia itu 100 sampai 100 ke 150 dolar ya. Kemarin teman gue juga, gue bicara sama teman gue yang ada di Australia juga ngomong kayak begitu, dan memang ngantrinya tuh panjang, bermobil-mobil panjang dan segala macam. Lalu juga di Amerika dan di Eropa gitu ya. Di Amerika kebetulan ratusan ribu ya daily ya yang dikena Omicron gitu ya. Banyak atlet, artis juga sama ya, banyak yang dan banyak yang di cancel juga ya, airplane dan segala macam. Jadi memang lagi jelek banget. Lalu di tempatnya adik gue ya di Belanda ya, ternyata pada demo ya. Pas gue lihat demonya masih mending ya, kalau kita ya demo vaksin dan segala macam, tapi pada pakai masker ya. Di sana di Amsterdam ya guys ya, itu malah nggak pakai masker. Jadi demo nggak ada yang boleh pakai masker ya, dan lari-lari di tengah kota gitu ya, demo, dan ribut banget gitu ya. Dan mereka bilang ya Omicron kan cuma batuk-batuk pegel-pegel gitu ya. Dan ini malah gue agak meragukan ya, kalau di Indonesia tuh apakah banyak yang maju untuk tes antigen gitu ya. Karena kalau batuk-batuk sama pilek-pilek doang sih, bawaannya pasti minyak kayu putih sama kerokan gocapan doang ya. Nah, tetapi ya guys, kalau menurut gue memang antisipasinya seperti itu. Afraid bahwa produktivitas consumer index gitu akan menurun lagi. Jadi mereka akan turun. Nah, yang kedua adalah mengenai ketidakpastian dari Fed ya. Jadi dia masih bilang bahwa kemarin dia ngomong bahwa 3 kali dia akan naikin interest rate ya, dalam 2 tahun akan menjadi 6 kali. Tetapi di dalam minutes meetingnya yang kemarin tuh kayaknya nggak disebutin yang kayak begitu gitu. Makanya jadi agak-agak bingung ya, negara-negara yang lain ini beneran nggak sih gitu ya. Jadi karena kondisi-kondisi ini akhirnya banyak market itu memilih wait and see dan ngambil cari safe haven ya, ke dolar, US, CHF dan yang lain-lain ya guys ya. Jadi kalau gua ngelihatnya kita boleh wait and see ya, tapi kalau gua ngelihatnya IHSG masih bisa naik ya guys ya. Blue chip dan yang lain-lain juga masih bisa naik. Antisipasinya gimana? Kalau belum punya wait and see, kalau udah punya pasang stop loss, dan kalau kita masih mau ngambil yang blue chip ya guys ya, cicilan pertama oke. Ya, jangan nambah lagi, tunggu dulu ya, dan pasang stop lossnya ya. Itu yang gua iniin ya guys ya, gua suggest buat kalian. Dan kalau kalian lihat bahwa di sini ya, JKSE ya, nggak terlalu bagus ya nih ya, tetapi masih oke ya, masih ditahan ya. Mudah-mudahan masih bisa tembus ya, besok naik dan segala macam ya. Ya, kalau menurut gua
Juga kita bisa lihat yang ditunggu-tunggu juga mungkin kalau related sama Omicron, Januari 12 ya, pengumuman dari pemerintah apakah booster berbayar, tidak berbayar, dan bagaimana mekanismenya supaya bisa menekan Omicron ini. Ya, kita juga tidak berharap bahwa seperti yang tidak terjadi di Juli, yang dimana vaksin sama Delta rebut-rebutan ya, akhirnya syukur alhamdulillah, walaupun banyak korbannya juga, tetapi vaksin yang menang ya guys ya. Nah dari sini kalau gua ngelihatnya tentunya ya, sedang menunggu gitu ya. Sedang sibuk, yang saya tahu ya, sedang sibuk gitu ya guys ya. Nah di sini kalau itu ya kayak begini-gini ya, namanya ini bukan sedang sibuk ya, sedang turun. Kalau yang ini sedang naik tapi koreksi, sedang naik tapi koreksi. Oke guys, jadi kalau kita lihat ya kondisi sektoral. Oh ya, hari ini gue ditemani oleh Muntansir ya. Sorry ini ngoncenya agak banyak Om Muntansir. Ya, jadi dari sini kita ke heat map. Dari heat map kita lihat IHSG. Dari IHSG kita lihat bahwa health lumayan ya health ya, karena Omicron jadi mulai naik ya. Jadi kalian boleh lah lihat-lihat. IRA boleh dilihat-lihat guys, gue lihat ya. KF juga kayaknya lucu ya guys ya, cuman ya boleh dilihat aja. CARE juga kamu boleh lihat. Finance masih jalan ya guys dengan Arto ya. Lalu juga ada industri, bisnis trans kalau menurut gue, SMDR, PSSI ya boleh dilihat-lihat ya. Nanti dijelaskan sama Om Tansir. Hati-hati dengan Kompas 100 dan dengan Kompas 100. Energi juga hati-hati ya guys ya. Nah itu dia ya. Oke, tanpa banyak kata lagi, setelah serta Om Muntansir tentunya kita ada request ya. Monggo Om Muntansir, the screen is yours. Halo, selamat malam. Oke, market 2 hari merah ya. Cuman hari ini kelihatannya ada pantulan ya. Oke, moga dia nggak turun lagi ya. Kalau cuman sideways aja sih harusnya masih aman ya. Nggak terlalu yang gimana-gimana. Ya, so-so lah gitu kan. Oke, kita langsung aja ya ke saham-sahamnya. Untuk di 7 Januari 2022 di hari Jumat. Nah, loh, besok Jumat lagi ya. Semoga nggak gimana-gimana ya. Kalau cuma doji-doji aja sih so-so lah. Gitu. Oke, kita langsung aja ke saham-sahamnya. Yang pertama, bakal bahas ILS. Oke, gimana nih ILS? Kalau saya sih lihatnya mungkin tunggu beli di 368 ya. Kalau dapat SL bisa pasang di 340, semoga lancar nyampe ke 400, even higher ya kalau bisa tembus. Gitu untuk ILS-nya ya. Semoga besok ada tanda-tanda pantulan ya. Hari ini udah ada sih doji-doji kecil ya. Cuman kita lihat besok bener nggak tuh bakal mantul atau bakal turun lagi ke bawah. Kalau misalnya turun lagi tembus di bawah 342, nanti dulu aja. Cari yang lain aja dulu ya. Oke, langsung ke truk ya. Truk juga sama ya, kita lihat ya, bakal mantul nggak ya? Kalau bakal mantul, tunggu di 232 ya. 232 menuju ke 250 dan ke area-area 300 ya untuk truknya. Kalau dapat pasang aja SL-nya di bawah-bawah sini ya, di bawah-bawah 206. Will be good ya. Untuk SL-nya seperti itu. Langsung seterusnya ada Aldo.
Aldo masih lancar, masih jalan. Cuman di sini ada resisten ya di area 1220-an ya. 1200 sampai 1220 ada resisten. Jadi hati-hati. Kalau misalnya udah deket-deket, kita lihat bisa nggak dia breakout ya. Kalau dia bisa keluar dari 1200, mungkin bakal lancar nyampe ke 1350 ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya mungkin di bawah-bawah sini ya. Bawah-bawah 1050 ya. Mau cicil silahkan, cuman hati-hati nih udah dekat-dekat resisten. Jadi disesuaikan aja ya. Kalau saya sih mending nunggu breakout ya. Breakout dan retest lagi alias pullback-nya. Oke, lanjut ada SMDR. Oke, untuk SMDR. Untuk SMDR, tunggu ya. Kalau bisa keluar dari sini mungkin bakal oke ya. Dari 1070 ya. Boleh dicicil ya. Untuk SL-nya sekarang pasang aja di bawah 990 ya. Menuju 1180 dan ke 1300 untuk SMDR. Lanjut, ada Arto, salah satu yang oke. Cuan nggak gitu kan. Harusnya kalau ngikut sih cuan ya, harusnya ya di Arto ya. Oke, untuk Artonya hari ini lumayan ya, salah satu yang anti badai ya. Stok yang anti badai di Artonya. Cuman hati-hati ini udah di area-area resisten ya. Semoga dia bisa keluar lagi ya. Kita coba kotakin dulu. Nah, ini udah masuk area-area resisten ya. Cuman semoga dia bisa keluar ya. Kalau mau cicil, tunggu lagi ya. Kalau saya sih yang baru mau masuk, mending tunggu di 1800 ya. Tunggu pullback di 1800, pasang SL-nya di 17175 ya. Kalau bisa tembus dari 19.000-nya mungkin bisa nyampe ke 21.000 ya untuk Artonya ya. Seperti itu untuk Bang Jago ya. Congrats yang masih pegang. Happy cuan om-om dan tante-tante semua. Lanjut, ada Jepfa. Oke, untuk Jepfanya, untuk Jepfa. Untuk Jepfa hari ini juga lumayan. Kalau saya sih mungkin beli di 1750 ya. SL bisa pasang di 1670. Semoga lancar nyampe ke area-area 1850 dan ke 1975 ya. Untuk Jepfanya sampai situ dulu. Kalau bisa keluar dari sini, area-area sini, mungkin bisa nyampe ke 2200 untuk Jepfanya. Gitu ya. Lanjut, ada Sido. Oke, untuk Sido juga ini udah masuk area resisten ya. Kita lihat aja bisa nggak dia keluar ya. Jadi kalau saya sih mungkin beli di 940 ya. 940 menuju ke 985 sampai 1000 ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 900 untuk Sido-nya. Gitu. Jadi tunggu dulu aja untuk Sido-nya. Mending tunggu dia breakout sekali lagi ya. Kita lihat 1-2 candle ke depan progresnya gimana untuk Sido. Lanjut, ada Adro. Untuk Adro masih jalan ya, masih up terus. Kalau saya sih beli di 2320 ya, atau tunggu lagi di 2380. SL di 2160 menuju ke 2600 ya untuk Adro-nya. Semoga dia lancar. Overall sih yang kayak gini follow aja ya harusnya ya. Nggak usah buru-buru. Yang udah pegang juga hold dulu aja. Sambil dipasang SL-nya karena masih up ya. Sayang kalau dilepas cepat-cepat ya. Jadi nanti nggak maksimal cuannya. Jadi di hold dulu aja sambil dipasang SL-nya, oke? Lanjut, ada TCPI. Untuk TCPI kalau saya sih mungkin bakal tunggu di 10.275 ya. Ini udah tanggung banget masalahnya. Untuk sekarang SL-nya bisa dipasang di bawah-bawah sini ya, bawah 9.700.
beli di 10.250 ya, menuju 10.775 sampai ke 11 ribuan ya untuk TCPI ya. Semoga dia bisa tembus ya, bisa keluar lagi ya. Seperti itu. Lanjut ada MTWI. MTWI salah satu yang bisa di watch untuk besok buat copetan ya, tapi ya. Buat copetan sih oke ya. Harusnya bisa dapat 3-5% juga harusnya udah bagus banget ya untuk MTWI-nya. Jadi untuk sekarang dicopet dulu aja, oke? Lanjut ada INDX. INDX juga sama ya. INDX better copetan aja ya. Nggak usah di hold lama-lama. Takutnya dia banyak shadow-shadow kayak gini ya. Jadi yang asalnya udah cuan bisa balik modal atau lebih parahnya bisa minus ya. Jadi kalau udah cuan sih harusnya dibungkus dulu aja ya untuk INDX ya. Semoga dia bisa nyampe ke 177-an ya untuk 177 180 untuk INDX. Jadi diatur aja area entry yang cocoknya di mana untuk besok, dilihat-lihat aja untuk besok. Kalau misalnya ada momen untuk copet ya silahkan ya untuk INDX. Seperti itu. Lanjut ada CSRA. CSRA nih cakep nih, lucu ya. Kalau besok dia langsung naik, dicopet dulu aja ya. Mungkin bisa lancar nyampe ke 630 ya untuk CSRA. Kalaupun dia merah, tungguin aja dulu pantulannya ya. 1-2 candle ke depan. Kalau besok merah, tunggu dulu. Nggak usah diambil. Cuman kalau besok dia hijau, dicopet boleh ya untuk CSRA-nya. Seperti itu. Lanjut ada SMSM. SMSM tunggu di sini ya. 14.15 menuju 1.500 ya. Untuk SL-nya pasang aja di 13.55. Semoga dia lancar. Ini baru sekali ya, baru mau masuk fase uptrend-nya ya. Udah bikin higher high, higher low. Sebenarnya udah oke, tinggal dilihat-lihat atau di watch untuk SMSM-nya. Untuk area-areanya tadi yang udah disebutin ya. Lanjut ada INKP. Untuk INKP oke, SL di 7850 ya. Beli di 8150 menuju 8.800 ya. 8.800 sampai ke 9.200 ya. Sebenarnya lebih oke lagi kalau dia udah bisa keluar dari 9.200 ya. Kalau bisa tembus 9.200 dan bisa bertahan, mungkin bisa nyampe ke 11.300 untuk INKP-nya. Seperti itu, lanjut ada Amor. Oke, Amor. Amor ini udah deket-deket resisten ya. Kalau mau cicil dari sekarang silahkan di 1950, SL di 1875, cuman lepas di 2050 ya. 2050 sampai ke 2150 ya kalau lancar untuk Amor ya. Kelihatannya sih masih sideway ya. Cuman sideway-nya emang lumayan lebar nih. Nah, untuk Amornya. Jadi sideway-nya lumayan lebar. Jadi silahkan diatur nih strategi om-om tante-tante gimana nih. Atau kakak-kakak abang-abang gimana nih. Oke, lanjut. Ada Ira. Ira. Kalau Ira sih mungkin saya bakal tunggu di atas 2.200 ya. Di atas 2250 mungkin bakal seru ya. Iranya menuju 2460 sampai ke 2650 ya. Kalau untuk sekarang, kalau mau cicil dan siap dibawa sideway ya silahkan ya. Beli di 2080, SL-nya bisa taruh di bawah sini ya. Di bawah 1960 atau di bawah 1900 bisa dilepas di 2200 sampai 2300. Cuman kalau saya sih mending nunggu di 2250 ya kalau bisa udah firm dia bisa keluar dari area-area sini. Nah, mungkin bakal lebih oke dan lebih lucu sepertinya untuk Iranya. Jadi seperti itu ya.
Lanjut ada ISAT atau Indosat. Oke. Indosat sebenarnya masih turun ya. Masih turun, cuman kalau misalnya mau manfaatin technical rebound doang sih harusnya bisa ya. Beli di 6.500, mungkin bisa lepas di 6.900 ya. 6.900 sampai ke 7.200 untuk ISAT-nya. Untuk sekarang SL-nya di 6050 ya. Kalau dia turun lagi mending lupain dulu aja deh. Apalagi kalau dia turun lagi di bawah 5.400. Mungkin bakal jauh ya turunnya. Gitu ya untuk Indosat. Lanjut ada Merck. Oke, untuk Merck, kalau mau swing sih tunggu dulu ya. Tunggu dulu koreksi dan pantulannya di 3830 ya. Kalau besok langsung jalan, better dicopet dulu aja ya untuk Merck-nya. Seperti itu ya untuk Merck-nya ya. Yang udah punya sih hold dulu aja harusnya sambil dipasang trailing stop atau stop loss-nya. Oke. Lanjut ada BBNI. BBNI lumayan seru ya. Lumayan seru. Kalau saya sih mungkin beli di 7050 ya. SL di 6625 menuju 7400 kalau bisa keluar dari 7400 dan 7500-nya mungkin bisa nyampe ke 8300-an ya untuk BBNI. Seperti itu. Dan yang terakhir ada SMKL. SMKL lumayan oke ya. Kita lihat besok kalau dia mantul sih seru ya. Untuk SL-nya di 515 ya. Beli di 575 atau di 585 menuju ke 640 dan 720 ya untuk SMKL-nya. Oke, that's all untuk analisanya. Emang nggak banyak hari ini ya, karena market juga nggak terlalu mendukung ya. Biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak bisa maksain ya. Trading tuh nggak bisa maksain ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak oke, ya jangan buru-buru ngambil ya. Dilihat-lihat dulu aja, oke? Oke, semoga membantu ya untuk analisa-analisanya atau stock pick-nya. Mudah-mudahan bisa bikin kita cuan semua. Oke, that's all ya. Silahkan Om Yusa dilanjutkan. Have a good day and bye-bye semuanya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Sambil kita review beberapa saham-sahamnya kalian. Jadi ini sedikit dari saham-saham yang kita review. Nanti kita ambil di sini saham-sahamnya ya. Pertama request dari Stockbit ya. Stockbit. Nah, Stockbit, Stockbit kosong ya, ini enggak ya, kosong ya, MBSS. Lalu Instagram hari ini gue ada remedial class, jadi gue mulainya cepet ya guys ya, mohon maaf. Dimas dan Befik ya, di DRMA ya, DRMA Dharma Polymetal ya, lagi naik ya guys ya hariannya sejak dia launching 21 Desember ya. Hati-hati ya guys ya, 710 ya, mungkin akan ada take profit dulu, ditunggu aja di 585 570. Kalau dia naik lagi ya monggo, tapi untuk saat ini kalau menurut saya bagusnya untuk jangan di swing tapi di fast trade kan saja ya guys ya. Lalu setelah itu ada Befik.
Bovik ya lagi turun ya guys ya, dan ini coba tembus dari averagesnya tapi nggak berhasil. Kalau besok dia turun lagi dari 192 harus hati-hati ya guys ya. Oke. Lanjut, setelah itu ada BBYB. BBYB kalau menurut saya lagi turun ya. Ya, lagi turun. Nah, kita lihat 1-2 hari lagi ya, apakah dia naik ya guys ya, di atas 2640 atau enggak ya. Selama masih di sini sih masih oke ya guys ya, masih membentuk, tapi tentunya ini bakalan sideways aja ya. Jadi harus hati-hati. Oke guys, lanjut setelah itu kita masuk ke Aldo IRA Om. Aldo kalau menurut saya ya masih jalan ya menuju 1200 nih, mudah-mudahan aman. SL di bawah 1080, beli di 115, hati-hati di 1200. Lalu IRA tadi baru gue bahas ya mengenai Omicron ya guys ya, lagi naik ya. SL di bawah 1980, beli kalau misalnya tembus 2100 ya guys ya, ataupun 2200, mungkin dia bisa nyampe 2300 ya. Hati-hati, kemungkinan mentoknya di sini nih 22110 ya kalau dia nggak kuat ya. Jadi kita lihat tadi Omicronnya. Oke guys, lanjut setelah itu kita masuk ke MTDL sama SMDR. MTDL ya, MTDL ya masih turun ya guys ya, setelah dia stock split gitu ya guys ya. Mungkin dia akan sideways dulu ya guys ya, kalau saya akan tunggu di atas 800 ya. Lanjut setelah itu ada SMDR. SMDR-nya tadi udah dibahas. Lalu setelah itu ada Bina Om, makasih Bina ke Binaria gitu ya. Nah, ini flat ya kalau menurut gua, mungkin akan mentok di 4140. Jadi harus hati-hati. Lalu setelah itu di YouTube ya kan. Berisik nih. Oke. YouTube, saran pegas Om jangka panjang saya average di 14045 pegas ya untuk jangka panjang. Jadi gua asumsikan di monthly ya sir 14045. Oke. Pertama harusnya jangan dibeli dulu ya. Kalau bagus pegas di atas 2000 ya, mungkin 2500 baru lucu ya. Untuk saat ini dia coba tembus tapi nggak tembus ya. Dan itu si Om kayaknya di 1400 daerah sini ya. 1405. Nah, kalau untuk jangka panjang, ntar ya gue salah ini ya. Nah, kalau untuk jangka panjang ya guys ya, harusnya di 2400 ya. Tapi kalau menurut gua, kalau jangka panjang dan you believe that it will go on and on gitu ya guys ya, ya mungkin kalau seperti ini, kalau dia tembus lagi 1600 boleh dibeli ya. Tapi hati-hati di area 2300, SL di 1225 ya. Kalau menurut saya belum uptrend banget ya guys ya, tetapi ini baru mau jalan. Bagus di atas 2600 sih kalau menurut gua. Tapi kalau kalian udah mau cicil, si Om udah mencicil dari 1400 ya. Kalau hijau lagi bolehlah diambil, tapi tunggu 1 bulan ya, baru diiniin ya menuju 2500. Oke? SL di bawah 945. Masih oke sih kalau menurut gua ya, tetapi ini cenderung kayak sideways. Hati-hati kalau dia tembus di bawah 1000 ya, mungkin baru ada pantulan di 770. Oke? Lanjut setelah itu kita Bina dong Om, tadi udah ya. SRTG Om, SRTG di daily ya pastinya. Kita support, oke lah. Kalau dia jebol di bawah 2600, nah mungkin baru ada pantulan 24 ya. Tapi kalau dia di sini, kalau dia mantul mungkin bisa ke 34 atau 45 ya. Oke? So, itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna. 5 menit aja tadi, soalnya udah ngoceh hampir 10 menit ya. So, see you. Semoga cuan konsisten besok-besok, dan semoga kesehatan dan kecuanan selalu bersama Anda. See you guys. Bye-bye.